Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang Bu Lala cintai dan Bu Lala banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Lala harap kalian baik-baik saja, baik di rumah atau dimanapun kalian berada. Nah, hari ini bareng dengan Bu Lala kita akan belajar pada mata pelajaran PPKN materi kerjasama dalam keragaman tema 1 subtema 3. Kemarin anak-anak telah belajar pada kerjasama di subtema 1 dan subtema 2. Nah, siapa yang tahu apa itu kerjasama? Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Pekerjaan atau permasalahan yang berat akan terasa ringan jika kita bekerja sama. Bekerja sama ini tidak hanya dilakukan dengan teman atau satu golongan saja. Jadi, jangan sampai kalian bekerja sama hanya dengan teman yang kalian sering akrab atau yang hanya satu golongan. Jadi, kalian harus bekerja sama dengan semua teman kalian. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa keragaman yang ada di sekitar kita tidak boleh dijadikan penghambat untuk bekerja sama. Kerjasama ini dapat dilakukan baik di lingkungan keluarga, sekolah, bahkan masyarakat. Ada 4 materi yang akan kita pelajari bersama. Materi yang pertama yaitu contoh bentuk kerjasama. Contoh bentuk kerjasama ini telah kalian pelajari pada subtema 1 dan subtema 2. Kemudian ada materi yang kedua yaitu manfaat kerjasama. Nah, manfaat kerjasama ini juga telah kalian pelajari pada subtema 2. Materi yang ketiga yaitu penunjang kerjasama. Nah, yang terakhir materi keempat ialah menghambat kerjasama. Memasuki materi yang pertama yaitu contoh bentuk kerjasama. Yang pertama, dapat anak-anak lihat pada gambar. Kemudian gambar kedua serta gambar ketiga. Nah, pada gambar pertama tadi, dilihat pada gambar pertama ada seorang guru dan para muridnya yang sedang membersihkan halaman atau lingkungan sekolah. Jadi, bentuk kerjasama pada gambar tersebut berada pada lingkungan sekolah. Gambar yang kedua adalah gambar di lingkungan keluarga. Karena gambar tersebut berada di dalam ruangan keluarga. Ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Kemudian, gambar yang ketiga dapat dilihat mereka atau banyak orang yang sedang bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar. Jadi, gambar yang ketiga merupakan contoh bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat. Memasuki materi yang kedua yaitu manfaat kerjasama. Nah, anak-anak pada subtema 2 kemarin telah belajar tentang manfaat kerjasama. Kali ini Bu Lala akan mengingatkan kalian kembali atau mengulang kembali tentang manfaat kerjasama. Yang pertama adalah pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan. Bagaimana bisa? Karena sebuah pekerjaan yang berat akan terasa ringan apabila kita bekerja sama atau bergotong royong atau dikerjakan secara bersama dengan tujuan bersama. Yang kedua yaitu menjalin hubungan kekeluargaan. Jadi, tidak hanya keluarga saja yang memiliki hubungan kekeluargaan, tetapi
teman di sekolah kita, teman bermain kita juga bisa menjalin hubungan kekeluargaan dengan adanya manfaat kerjasama tersebut. Yang ketiga adalah menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, pada rasa persatuan dan kesatuan ini seperti sila ketiga pada Pancasila. Yang terakhir atau yang keempat adalah meningkatkan rasa kebersamaan antar teman satu dengan kita atau antar golongan satu dengan kita. Ingat, tidak boleh berteman karena satu golongan saja. Semuanya harus saling berteman, harus saling membantu, dan harus saling bekerja sama. Melanjutkan, materi yang selanjutnya ialah materi yang ketiga tentang penunjang kerjasama. Nah, dapat anak-anak lihat pada gambar tersebut ada 4 siswa yang sedang bekerja sama untuk membersihkan ruang kelas. Kegiatan pada gambar tersebut mencerminkan bentuk kerjasama antar teman. Nah, apakah kalian memiliki teman yang berbeda suku, bangsa, serta budaya? Bagaimana sikap kalian terhadap perbedaan tersebut? Suku dan budaya yang berbeda bukan penghalang untuk menjalin kerjasama. Apabila kerjasama antar teman selalu diterapkan, maka terciptalah kerukunan dan kebersamaan. Setiap orang memiliki kemampuan dan sifat yang berbeda-beda. Jadi, antara teman satu dengan teman yang lainnya memiliki sifat yang berbeda, tidak sama. Kalian juga memiliki kemampuan dan sifat-sifat yang berbeda dengan teman kalian sendiri. Saat bekerja sama dalam kelompok, keberagaman kemampuan dan sifat tersebut dapat menimbulkan perbedaan pendapat. Namun, keberagaman tersebut dapat menghasilkan keputusan terbaik jika disikapi dengan baik. Nah, hal-hal yang dapat memupuk kerjasama atau penunjang kerjasama, yang pertama adalah pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas. Jadi, peran kita, tanggung jawab kita itu sudah dibagi jelas dan adil. Yang kedua adalah keinginan untuk berbagi ide dan pikiran. Jadi, ketika kita punya ide, jangan dipendam sendiri, tetapi ungkapkan apa ide kita, apa pikiran kita, apa pendapat kita, ungkapkan saja, tidak usah merasa takut. Yang ketiga adalah mempunyai keinginan atau tujuan yang sama. Jadi kita tidak boleh egois dengan keinginan kita sendiri. Kita juga harus memikirkan apa yang diinginkan oleh teman-teman kita atau kelompok kita. Tidak boleh merasa keras kepala, tidak boleh merasa menang sendiri, tidak boleh merasa egois. Nah, materi yang keempat adalah hal-hal yang dapat menghambat kerjasama. Ada 8 poin. Yang pertama adalah peran dan tanggung jawab tidak jelas. Jadi peran kita itu apa, tanggung jawab itu kita apa, kita tidak tahu apa peran dan tanggung jawab kita. Itu yang merupakan penghambat kerjasama. Yang kedua adalah tidak mau berbagi ide dan pikiran. Seperti yang Bu Lala tadi jelaskan, kita punya ide tetapi tidak kita salurkan, tidak kita omongkan. Maka itu juga termasuk penghambat kerjasama. Yang ketiga adalah berburuk sangka kepada orang lain. Jadi sebelum kita bertanya kepada orang lain, kita sudah berburuk sangka. Itu termasuk penghambat kerjasama. Yang keempat adalah tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Jadi itu merupakan sifat egois. Kita tidak mau mendengarkan apa yang diomongkan oleh orang lain.
Padahal kita harus menerima pendapat siapapun, kemudian menampungnya dan bermusyawarah, seperti halnya Pancasila pada sila keempat. Yang kelima yaitu suka menjelek-jelekan orang lain. Coba di sini siapa yang sering menjelek-jelekan orang lain? Itu termasuk penghambat kerjasama. Yang keenam adalah ingin menang sendiri. Kemudian keras kepala. Yang terakhir adalah suka membeda-bedakan teman. Jadi tidak boleh membeda-bedakan teman. Jangan hanya mau berteman dengan anak yang pintar atau anak yang punya mainan banyak. Kemudian anak yang sering jajan kita, itu tidak boleh. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Nah, bekerja sama dan saling membantu itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terasa ringan dengan cara kerjasama. Kerjasama juga dapat mempererat hubungan satu sama lain. Contohnya ketika di kelas apa? Seperti tugas piket, membersihkan kelas. Maka ruang kelas akan menjadi cepat bersih jika kita bekerja sama. Untuk apa? Untuk tujuan bersama. Tugas piket akan terselesaikan dengan baik meskipun setiap anggotanya membersihkan ruang kelas dengan cara masing-masing. Seperti halnya ada yang menyapu, ada yang menghapus papan tulis, ada yang membersihkan kaca kelas, ada yang mengatur tempat belajar, dan lain sebagainya. Namun tetap sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, sikap bekerja sama sangat penting untuk selalu kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari agar Indonesia, agar kita tetap bersatu. Nah, pernahkah anak-anak bermain pada gambar? Coba, permainan tradisional engklek dapat melatih budi pekerti pemainnya. Hal ini karena pemain perlu sabar menunggu giliran bermain dan memahami peraturannya. Jadi harus bergantian, harus antri, tidak boleh nyelonong ya. Kemudian permainan engklek ini juga melibatkan interaksi satu pemain dengan pemain lainnya. Melalui permainan ini, kita dapat belajar cara berinteraksi dengan teman. Permainan ini juga dapat melatih kejujuran. Nah, permainan engklek itu bersifat kompetitif. Maksudnya kompetitif itu apa? Kompetitif itu seperti kompetisi. Jadi bisa dilombakan. Siapa yang menang duluan dialah yang menang. Atau siapa yang bisa pada tahap akhir dialah yang menang. Namun para pemain berlomba untuk meraih kemenangan dengan cara sportif, dengan cara adil, dengan cara yang jujur, tidak boleh curang. Nah, permainan tradisional engklek ini itu ada manfaatnya. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa kebersamaan. Kemudian, melatih kita untuk terbiasa berkomunikasi di dalam kelompok. Yang ketiga, menumbuhkan keaktifan sehingga memunculkan semangat dalam diri kita. Pernahkah anak-anak ketika bermain tidak semangat? Semestinya ketika anak-anak bermain, pasti anak-anak memunculkan sikap semangat, sifat semangat dalam diri kita masing-masing. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih karena telah mendengarkan. Sampai jumpa di lain hari atau di lain waktu. Setelah ini, kerjakan tugas di Google Form yang telah Bu Guru siapkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.